94.7 FM MG Radio Network, More Than Just News. Kembali bersama saya Iswahyudi dalam program Morning Traffic. Dan MG Listener, setiap Selasa dan Kamis kami akan berbincang dengan jurnalis senior Nuim Hayat dan akan membahas isu menarik dalam segmen Morning Session with Nuim Hayat. Dan informasi terbaru, MG Listener, masa pro Beijing menggelar demonstrasi di depan kantor konsulat Amerika Serikat di Hong Kong. Setelah mereka memprotes kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi di Taiwan. Sambil mengibarkan bendera Tiongkok, masa pro Beijing menyebut Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi sebagai politikus tak tahu malu. Bahkan sebagian dari mereka melemparkan telur ke foto Pelosi. Para demonstran kemudian juga merobek bendera Amerika Serikat untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka atas kunjungan tersebut. Nah, sepertinya memang kedatangan Pelosi ke Taiwan akan membuat suasana global menjadi agak panas. Namun kita akan membahasnya dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Melbourne, selamat siang waktu Jakarta Bang Nuim. Kebalikan, selamat siang waktu Melbourne. Oh iya, saya lupa terus. Ya, Bang Nuim, seperti apa Bang Nuim melihat kedatangan dari Nancy Pelosi ke Taiwan yang bisa dibilang cukup membuat kawasan Asia sepertinya agak memanas? Bang Nuim, silakan. Sudah lega karena Pelosi sudah berangkat dari Taiwan dan nampaknya Tiongkok tidak melakukan sesuatu yang dramatis yang bisa membahayakan keadaan. Memang Tiongkok memberikan macam-macam ancaman dan lain sebagainya. Yang ditakutkan oleh banyak orang adalah bahwa kalau Tiongkok tidak menunjukkan tanggapan yang keras, maka ini katanya bisa mengancam kelangsungan dari karir Xi Jinping yang sudah cukup lama menjadi pemimpin Tiongkok dan diakui kehebatannya, tapi belakangan ini kabarnya mulai ada yang merasa kurang puas dengan Xi Jinping karena kelihatan bahwa Tiongkok dalam hal ini terlalu sabar. Nah, kalau tadi dikatakan adanya unjuk rasa di depan kedutaan Amerika di Hong Kong atau konsulat Amerika di Hong Kong, ya di depan hotel tempat Nancy Pelosi menginap di Taiwan pun ada demonstrasi anti kunjungannya. Ya, mereka menyebutkan sebagai the ugly American. Ya, Amerika yang berwajah buruk. Ini ada buku dahulu tentang ugly American menunjukkan orang Amerika itu kadang-kadang kurang tahu diri ya, karena dia menganggap dirinya begitu hebat, maka dia bertindak semaunya dimanapun dia berada. Tapi alhamdulillah ini semua berlalu, tidak terjadi suatu apa ya. Yang menariknya adalah bahwa kesimpulan banyak pengamat yang menderita dengan kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan ini bukan hubungan dengan Amerika, tetapi malahan Taiwan yang terkena sanksi, terkena pemboikotan lah, begitu kira-kira dari Tiongkok. Jadi ini menarik sekali dan sekaligus menunjukkan nampaknya manusia masih bisa berpikir waras dan tidak seperti misalnya dalam tahun 1914 ya, terjadinya Perang Dunia Pertama, tahun 1939 terjadinya Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mirip dengan peristiwa atau kasus Kuba ketika Uni Soviet menempatkan senjatanya di Kuba, dan di situ waktu itu orang merasa niscaya akan terjadi perang nuklir, tetapi alhamdulillah itu bisa dihindari. Dan nampaknya sekarang ini pun walaupun Presiden Joe Biden sudah 3 kali memberikan pengukuhan kalau sekiranya Tiongkok masuk secara paksa ke Taiwan, Amerika akan turun tangan, tetapi ini hanya merupakan ya gembar-gembor sajalah. Ini merupakan gertak sambal sejauh ini. Nampaknya masuknya Pelosi. Menariknya begini, Swayudi, waktu Pelosi desas-desuskan akan masuk ke Taiwan, itu Amerika termasuk Presiden Joe Biden seakan-akan tidak mau mengatakan setuju atau tidak setuju. Jadi seakan-akan tidak mengambil posisi. Nah, ini yang namanya Nancy Pelosi ini memang orang yang tegas sekali. Dia itu punya 5 anak dalam waktu 6 tahun sejak pernikahan. Karena itu sudah selesai, tidak mau punya anak lagi karena dia mau berkiprah di politik. Dan dia merupakan
ketua DPR, ketua Kongres yang perempuan pertama menjadi ketua Kongres di Amerika Serikat. Nah, kita ingat, kalau saya melihat Nancy Pelosi ini saya teringat akan Margaret Thatcher di Inggris. Orang mengatakan kalau sekiranya yang jadi Perdana Menteri Inggris pada waktu itu adalah seorang lelaki, bukan seorang perempuan seperti Margaret Thatcher, tidak mungkin Inggris mau pergi menyeberangi lautan Atlantik untuk mengusir Argentina dari Kepulauan Malvinas. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang kan kalau kedatangan Pelosi ke Taiwan ini, kalau walaupun memang saat ini Pelosi sudah keluar dari Taiwan dan agak melegakan bisa dibilang seperti itu. Namun apakah ini akan menghentikan suasana memanas? Karena bisa dibilang kasus yang terjadi atau peristiwa yang agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina bisa dibilang juga ketika Ukraina diberi harapan yang cukup besar kepada NATO yang kemudian sepertinya membuat Rusia gusar kemudian melakukan agresi. Nah, apakah kedatangan atau hasil percakapan Pelosi dengan petinggi Taiwan ini kemudian mampu atau bisa memicu Tiongkok untuk melakukan sesuatu yang lebih seperti Rusia, bisa dibilang seperti itu, Bang Nuim? Ya sudah, Tiongkok sudah mulai mengirimkan drone-nya misalnya ke salah satu pulau yang sebenarnya secara teknis merupakan bagian dari Taiwan, tetapi Taiwan juga tidak mau tinggal diam. Ya, ini yang dikhawatirkan ini ketika pesawat-pesawat tempur Tiongkok misalnya mulai sampai ke perbatasan wilayah udara Taiwan dan Taiwan kemudian menggerakkan pesawat-pesawat tempurnya. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Kecelakaan dalam artian secara tidak disengaja terjadi sesuatu yang kemudian ya masing-masing harus barangkali menyelamatkan muka. Cuma ini menunjukkan bahwa keadaan masih terus tegang, cuma kedua belah pihak dalam hal ini, bukan Taiwan ya kita bicara, kedua belah pihak dalam hal ini adalah Amerika dan Tiongkok, nampaknya masih terus menerapkan apa yang disebutkan oleh Churchill, pemimpin Inggris Winston Churchill, jaw is better than war. Ngomong menggerakkan rahang dan ngomong itu lebih baik daripada berperang. Karena kalau sampai terjadi peperangan, banyak yang mengatakan mungkin untuk sementara ini Amerika masih sedikit lebih unggul dari Tiongkok. Jadi barangkali Tiongkok berpikir juga 2-3 kali sebelum melancarkan peperangan karena akan merugikan bagi Tiongkok. Dia sudah mampu membangun negerinya, membangun angkatan bersenjatanya, bukan barangkali untuk berperang. Angkatan bersenjata itu kadang-kadang dibangun sebagai penangkal. Jadi sebagai deterrent istilahnya, sebagai penangkal. Agar orang lain tidak melakukan serangan, bukan dimaksudkan untuk mengancam orang lain, tetapi untuk memberikan isyarat kepada bakal lawan, bakal musuh, jangan main-main karena aku punya simpanan. Jadi ini barangkali yang sekarang ini merupakan suatu filosofi. Ya. Kalau orang tahu kita itu ahli kungfu atau silat atau pencak silat, dan orang belum tentu akan mampu menonjok kita. Ya dia mesti pikir 2 kali karena satu tonjokan dia yang meleset, maka dia akan mendapat 2-3 tonjokan. Nah ini yang sekarang perlu dipertahankan oleh Tiongkok dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana perekonomiannya mulai melambat, di mana COVID-19 bangkit kembali. Jadi Tiongkok juga harus hati-hati dalam semua ini. Dan sebentar lagi tentunya akan diselenggarakan Kongres dan mereka barangkali juga berpikir ya, apakah Xi Jinping telah mengambil tindakan yang waras, yang benar, tidak melakukan sesuatu yang bisa memprovokasi. Hanya ya tentunya dengan ucapan bahwa Amerika adalah penyabot perdamaian nomor 1 dan lain sebagainya. Kita akan melihat apakah ada perkembangan lebih lanjut dari kunjungan Nancy Pelosi ini. Karena Iswayudi kan tahu juga 2 tahun setelah peristiwa Tiananmen, ya, dalam tahun 1987 ya, itu dia ke sana, 2 tahun setelah itu dia ke sana, dia ke sana dan dia mengibarkan semacam protes lah, ucapan pernyataan yang mendukung orang-orang di Tiananmen. Itu berani sekali, itu berani sekali dia untuk melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin ya itulah dikatakan seperti Margaret Thatcher, kalau bukan dia seorang perempuan mungkin dia tidak akan begitu gegabah begitu nekat melakukan hal-hal seperti itu. Tapi inilah Nancy Pelosi yang saya katakan tadi, 6 tahun perkawinan, 5 anak cukup, oke, yang masuk ke dalam politik. Ini sesuatu yang memang
ya bagi sementara orang sangat dikagumi, bagi yang lain mengatakan ala kurang kerjaan. Bisa dibilang memang kiprah Nancy Pelosi untuk memprovokasi Tiongkok itu bukan di saat ini saja ya Bang. Bisa dibilang memang dia pernah juga melakukan atau mengibarkan bendera Amerika untuk menunjukkan kecaman terhadap apa yang dilakukan Tiongkok di Tiananmen. Nah, tapi permasalahannya adalah saat ini kan bisa dibilang dunia agak terpecah pasca agresi Rusia ke Ukraina. Nah, provokasi atau sikap sebuah negara terhadap apa yang dilakukan Nancy ini menurut Bang Nuim memang apakah ini perlu dikecam oleh negara-negara seperti Indonesia, kan Indonesia non-blok, maksudnya semua negara harusnya tetap dalam pakem untuk menjaga suasana panas ini tidak melebar. Seperti apa Bang Nuim melihatnya? Ini serba salah ya. Di satu sisi semuanya mengakui termasuk Amerika bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Betul. Itu sudah diakui ya. Tetapi di samping itu mereka tidak mau kalau Tiongkok menyatukan kembali bagian dari Tiongkok itu. Betul, seperti Hong Kong. Ya. Jadi Australia saja, menariknya Australia saja, Australia tidak memberikan komentar yang mendukung kunjungan Pelosi, tidak menentangnya, tetapi tidak mendukung. Jadi harus dibedakan di dalam ucapan-ucapan diplomatik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia misalnya. Menteri Luar Negeri Australia berkali-kali mengatakan ya ini bisa berbahaya, ini bisa berbahaya. Mudah-mudahan semuanya menahan diri, menahan diri. Jadi masalahnya ini memang buah simalakama seakan-akannya serba salah. Akhirnya mereka semua mengakui, termasuk Australia, termasuk Amerika, bahwa Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok. Nah, Tiongkok mengatakan kalau bagian dari saya ya saya ambil. Nah, jangan, nggak bisa. Karena ini ada persoalan otokrasi dan demokrasi. Apa yang terjadi di Hong Kong menjadi suatu pelajaran. Ada persetujuan waktu itu antara Inggris dengan Tiongkok bahwa satu negara tapi dua sistem. Jadi yang berlaku di Tiongkok daratan tidak berlaku di Hong Kong. Hong Kong tetap demokrasi. Tetapi kemudian ya terjadilah. Apakah itu dengan sengaja diprovokasi oleh Tiongkok ya untuk menimbulkan kekacauan sehingga Tiongkok kemudian mengambil alih dan mengatakan sekarang Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok, dan sejauh yang menyangkut Hong Kong dan Tiongkok, satu negara, satu sistem, tidak pakai dua sistem lagi. Ini yang dikhawatirkan akan terjadi dengan Taiwan. Di Taiwan sendiri ada gerakan-gerakan yang menginginkan agar Taiwan dengan sesegera mungkin bersatu kembali dengan Tiongkok. Ada gerakan-gerakan seperti yang saya katakan tadi, mereka membakar bendera Amerika, menginjak-injaknya dan lain sebagainya seperti yang dilaporkan tadi yang terjadi di Hong Kong. Jadi kita melihat menunggu. Pada akhirnya rasanya ya Taiwan tidak punya pilihan. Tetapi barangkali ya apa boleh buat. Ada yang mengatakan mungkin karena Tsai Ing-wen, ini presiden Taiwan ini seorang perempuan, nah jangan main-main seperti Margaret Thatcher, seperti Nancy Pelosi. Mungkin nanti kalau Taiwan sudah punya seorang presiden yang laki-laki, mungkin keadaan akan berbeda katanya. Mungkin Taiwan akan ya lebih maulah untuk segera bersatu dengan Tiongkok daripada selama ini. Nah, bisa dibilang semua negara sepakat bahwa ada beberapa memang yang sudah juga sepakat bahwa Taiwan itu bagian dari Tiongkok. Kemudian sebuah negara sepertinya Pelosi ketika berkunjung ke Taiwan pun mendukung apa namanya seperti kemerdekaan Taiwan, bisa dibilang seperti itu. Ini kan seperti mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara. Kalau dalam kaidah internasional, apakah hal ini memang perlu dikecam atau ya itu seperti Bang Duin tadi bilang, memang kadang-kadang Amerika itu kayak sok negara polisi dunia, bisa dibilang seperti itu. Bang Duin, komentarnya Bang? Ya ini kan jadi susahnya di sini. Dia mengakui Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Taiwan bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 79 keanggotaan Taiwan di PBB dicabut dan itu dimasukkan diberikan kepada RRT waktu dia, kepada Republik Rakyat Tiongkok dan sebagainya. Nah ini yang masalahnya. Kenapa kamu? Kita tidak setuju dengan sistem lah.
Sistem yang ingin dilakukan oleh Tiongkok itu autokrasi, ya sistem komunisme, apartheid, kediktatoran proletariat dan lain sebagainya. Tapi itu kan ada pilihan dari Tiongkok sendiri. Kenapa mereka misalnya tidak menggubris Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu yang menerapkan sistem komunis? Nah, kenapa tidak? Jadi tidak bisa mencampuri. Ya kami memilih untuk menjadi komunis misalnya. Itu hak kami. Kalau itu memang kemauan daripada mayoritas rakyat kami, walaupun memang tidak pernah diuji ya. Kalau di Tiongkok tidak pernah diuji. Tapi itu urusan. Jadi hanya karena ada suatu bagian dari sebuah negara besar yang mengatakan kami berdemokrasi, maka langsung berduyun-duyun untuk melakukan pembelaan. Ini juga barangkali bisa menyulitkan, karena ini mencampuri akhirnya urusan sebuah negara yang kami ingin sistem ini, kami tidak ingin sistem yang dilakukan. Kalau sekiranya tidak suka dengan sistem autokrasi yang terjadi di Tiongkok. Kenapa misalnya Amerika begitu dekat dengan katakanlah Arab Saudi yang tidak demokrasi, tapi sistem kerajaan, tapi kenapa begitu dekat? Karena ada kepentingan tertentu, yaitu kepentingan minyak, kepentingan strategis untuk menghadapi Iran misalnya di Timur Tengah dan lain sebagainya, sehingga sampai beberapa waktu yang lalu ada kesimpulan bahwa kalau sampai katanya Arab Saudi menghentikan ekspor minyaknya, maka Amerika merasa punya hak untuk masuk dan membuka keran minyak itu, karena menghentikan ekspor minyak bisa membahayakan bisa membahayakan kehidupan umat manusia di seluruh dunia. Jadi di sini kan ada ketidakkonsistenan. Kita melihat kenapa ini terjadi. Bisa dibilang kan apa yang terjadi di Taiwan dan juga pendekatan Tiongkok di Hong Kong itu pernah Indonesia rasakan di beberapa wilayah, yang kemudian sepertinya ada beberapa negara yang coba mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Nah ini kan kalau pola-pola seperti ini, ya seperti Bang Duim tadi bilang, kayak ada double standar. Seharusnya apakah memang organisasi dunia itu memberi warning atau memberi aturan main yang jelas terhadap sebuah negara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri yang sifatnya malah akan memprovokasi sebuah wilayah untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Bang Duim? Ya, tapi kan tidak ada yang punya kekuasaan atau kekuatan begitu besar yang bisa mengatur. Jadi misalnya apa yang terjadi sekarang di Ukraina, ini sudah banyak. Di Amerika Serikat sendiri sudah banyak pengamat yang mengatakan pada hakikatnya Ukraina itu memang dahulu merupakan bagian dari Imperium Rusia. Jadi kalau sekiranya Rusia sekarang masuk, ya Amerika sendiri mengatakan dengan doktrin Monroe atau the Monroe Doctrine bahwa ini bagian tidak boleh dicampuri oleh orang dari Eropa. Ini bagian kami di Barat. Jadi Amerika Selatan, Kanada dan sebagainya itu ini bagian kami tidak mau. Makanya ketika misalnya Uni Soviet mengirimkan memasang senjatanya di Kuba, Amerika marah karena ini wilayah pengaruh kami, bukan memang wilayah kedaulatan kami. Kuba itu tidak merupakan wilayah kedaulatan kami, tapi ini wilayah pengaruh kami. Nah, Amerika juga pernah mencoba mengirimkan pasukan yang tidak resmi yang disebutkan the Bay of Pigs atau Teluk Babi-babi ya di zaman Kennedy, tapi akhirnya berantakan karena tidak suka adanya sebuah negara komunis di dalam wilayah pengaruhnya. Kan tidak bisa, sampai sekarang juga tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau sekiranya RRT memang menghendaki sistem autokrasi, tetapi Taiwan yang merupakan bagian, ini bagian yang resmi dari RRT, dari Tiongkok, tidak mau menggunakan sistem demokrasi, tapi autokrasi, tapi menggunakan sistem demokrasi, lalu kamu berpihak, ya ini kan berbahaya jadinya. Ini berbahaya. Jadi kalau nanti sekiranya ada sebuah bagian dari Amerika yang tidak ingin untuk terus berdemokrasi, apakah nanti orang lain boleh masuk dan mendukung bagian itu atau negara bagian itu? Kan ini jadi berbahaya, ini kacau balau jadinya. Sedang tidak ada kekuatan yang bisa menjadi arbitrator, menjadi semacam penentu, mengatakan oh tidak bisa kamu campur dan lain sebagainya. Ini masalah yang sangat ruwet jadinya. Tapi itulah seperti saya katakan tadi, kita lega karena Nancy Pelosi sudah berangkat dan tidak terjadi sesuatu insiden yang bisa menimbulkan ketegangan yang lebih hebat sehingga sungguh-sungguh memanaskan suasana. Nah,
sebagai bagian dari kawasan Asia, apakah negara-negara seperti Indonesia bisa mengeluarkan sebuah nota keberatan atau bukan nota keberatan tapi kayak protes karena bisa dibilang kedatangan Nancy Pelosi ini ke kawasan Asia itu membuat suasana di Asia sendiri, negara-negara di Asia akhirnya yang agak kebat-kebit bisa dibilang kayak gitu. Untung aja akhirnya memang tidak seperti yang ditakutkan, namun potensi itu kan ada. Nah ini kita ingin ke depan hal-hal atau provokasi seperti ini tidak terulang lagi. Seperti apa? Apakah mungkin atau memang biarkan ada seperti PBB yang kemudian seperti mengingatkan negara lain atau seperti saat ini sebuah petinggi dari parlemen di Amerika Serikat untuk juga mengambil sikap-sikap yang seharusnya tidak memprovokasi sebuah kawasan, Bang Duim. Ya, tapi kan ini sebentar lagi kan di Amerika kan ada pemilihan antar waktu November nanti untuk anggota DPR dan anggota. Ini penting. Nah, Nancy Pelosi ini dari Partai Demokrat. Betul. Partai Demokrat sekarang ini nampaknya agak tersudut sedikit karena ya dianggap bahwa kinerja dari Joe Biden tidak sebaik seperti yang diharapkan dan lain sebagainya, dan masih banyak di Amerika itu orang-orang Partai Republik yang masih percaya kepada Donald Trump yang menuduh telah terjadi pencurian hasil pemilihan presiden dari tangannya sehingga dia tidak menjadi presiden. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi ini dia. Jadi karena nanti sebentar lagi akan ada pemilihan antara waktu di Amerika. Jadi Nancy Pelosi juga merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu demi kepentingan Partai Demokrat yang sekarang ini agak terpojok dibuat oleh Partai Republik. Jadi ada kepentingan subjektif kalau mau dikatakan begitu tentang apa yang dilakukannya. Karena ini akan menaikkan namanya di mata sebagian orang Amerika. Wah, ini Nancy Pelosi ini perempuan nggak kepala tanggung. Ini yang namanya Sri Kandi lah. Betul-betul. Karena kita tidak bisa juga melupakan kenyataan sekiranya terjadi sesuatu terhadap Joe Biden sehingga dia berhalangan untuk menjadi presiden, maka itu yang maju adalah wakil presiden. Tapi kalau wakil presidennya berhalangan, yang akan maju ya ketua DPR. Nancy Pelosi yang akan menjadi pimpinan di Amerika Serikat. Jadi jabatan itu memang penting sekali sekarang ini sebagai ketua DPR, ketua Kongres ya, bukan ketua Senat. Tapi karena mengingat bahwa kan ada pemilihan, ya biasalah untuk pemilihan ini populer. Ya mereka melakukan sesuatu supaya bisa menepuk dada di saya berani melawan Tiongkok. Siapa yang partai kalian? Nggak ada dari partai kalian yang berani melawan Tiongkok dan lain sebagainya. Jadi macam-macam kepentingan, bukan hanya membela demokrasi. Ya kita juga menganggap bahwa Nancy Pelosi ini berani, dia juga masih tetap menuduh Cina melakukan genosida terhadap umat Islam Uighur dan lain sebagainya. Tapi banyak yang mengatakan itu belum tentu dengan etikat yang luhur. Mungkin itu demi kepentingan pemilihan yang akan berlangsung di Amerika nanti. Betul. Nah, Bang Luim, kalau boleh tahu sikap dari politisi Australia atau pemerintah Australia sendiri terhadap kedatangan Pelosi ke Taiwan seperti apa, Bang, di Australia? Mereka kurang seret begitu, kurang enak. Seperti saya katakan tadi. Lalu mereka mengatakan ya itu terserah Amerika. Bukan berapi-api mengatakan itu hak, enggak. Mereka mengatakan itu terserah Amerika mau melakukan apa yang ingin dilakukan. Karena sekarang juga orang mulai mengatakan lah ini kok Australia katanya mulai membeli peluru kendali bukan membeli tank. Karena kalau beli tank itu untuk pertahanan dalam negeri, kalau beli peluru kendali mungkin untuk melakukan serangan ke luar negeri. Karena kalau sampai memang terjadi baku hantam, mudah-mudahan tidak ya, ini karena di kawasan kita antara Amerika dengan Tiongkok, ya Australia tidak punya pilihan kecuali harus berpihak kepada Amerika. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah semua negara-negara yang selama ini bebas aktif dan tidak berpihak akan bisa terus tidak berpihak atau terpaksa seperti dalam Perang Dunia Kedua harus berpihak mencari. Awalnya tidak berpihak tapi akhirnya terbawa rendong. Kata orang kita harus berpihak. Ya, kita berharap apa yang dilakukan oleh Nancy Pelosi ini tidak membuat suasana global semakin memanas dan kita berharap semua negara-negara di dunia punya kesadaran untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga yang bisa dibilang kalau terjadi itu sudah tidak ada yang seperti Bang Nuim bilang tadi kemarin
bahwa tidak akan ada puing-puing seperti Perang Dunia Kedua, karena memang bisa dibilang sudah tidak ada apa-apa lagi di dunia sendiri. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya. Kita berharap dunia selalu damai dan semuanya juga tetap menjaga bahwa kebijakan sebuah institusi atau kebijakan sebuah negara itu harus dihormati, dan itu yang akan membuat suasana damai di dunia terus terjaga. Bang Nuim, terima kasih atas waktunya, dan Angel Listener, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita berharap apa yang Nancy Pelosi lakukan ini tidak menginspirasi para anggota atau parlemen atau politisi negara lain untuk melakukan hal yang sama, karena bisa dibilang memang popularitas akan dia dapat, namun itu akan membahayakan dalam negeri atau kawasan di wilayah tersebut. Dan MJ Listener, akhirnya kami harus mengakhiri kebersamaan kita dalam Morning Traffic edisi Kamis 4 Agustus 2022. MJ Listener, situasi memang terus membaik. Namun kita harus tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Salam sehat, terima kasih telah bersama Morning Traffic selama 3,5 jam terakhir. Saya Iswa Yudi, dan sebelumnya ada rekan saya Iskandar Blade dan Reno Nexa serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, salam sehat selalu.